Konektor, saksikan terus video unboxing dan review di channel YouTube SAK Connect. Dan jangan lupa ya untuk subscribe. Hai Konektor, kembali lagi di Market Insight. Dan sebelumnya kita pernah membahas produk-produk flash disk dari brand SanDisk. Ya, kali ini kita akan coba membahas produk-produk memory card, micro SD, dan SD card dari brand SanDisk. Ya, sebelum itu kita intro dulu ya. Oke, karena kita akan membahas produk dari SanDisk, SD card dan micro SD, tentunya kita menghadirkan pakar dari produk SanDisk. Ya, kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman saya dari SanDisk Indonesia. Boleh perkenalkan namanya siapa? Hai SAK Connector, penasaran ya? Kenalin dong, kenalin boleh ya? Iya, harus kenalan dong. Panggil aja saya dengan Mary, saya dari SanDisk Indonesia, salah satu perwakilan untuk yang handling produk cards di Indonesia. Nah, karena kita akan membahas SD card sama micro SD, saya punya beberapa pertanyaan nih, Mer, yang nantinya Apa kita bisa ngobrol agar para konektor bisa mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan SanDisk Indonesia. Ya. Nah, hal yang paling menarik sekarang ini kalau kita ngobrolin mengenai micro SD ya khususnya, itu kan perkembangan dari gadget ya. Gadget itu kan storage-nya udah 64 GB, 128 GB. Tentunya konektor jadi berpikir gitu, apa guna dari micro SD? Sedangkan storage dari gadget sendiri sekarang udah cenderung cukup besar gitu loh. Bisa jelasin nggak apa sih kegunaan micro SD di produk-produk gadget itu? Jadi para konektor, saya yakin sih memang pertumbuhan gadget di Indonesia itu pasti berhubungan dengan pertumbuhan digital konten ya. Jadi tidak salah smartphone itu mengkampanyekan RAM-nya sudah besar 64, 128, 256 gitu kan. Itu tidak salah. Tapi ingat teman-teman, perhatikan juga apakah kameranya masih jenis yang sama. Karena kan megapikselnya kameranya dibutuhkan semakin tinggi ya. Jadi ada beberapa segi dari piksel kamera itu yang dulu mungkin zaman dulu kita ngomongnya hanya VGA doang nih kebutuhannya gitu. Tapi sekarang udah nggak bisa karena smartphone itu udah bisa kita jadiin semacam ya karena fungsinya smart ya. Jadi kamera dituntut untuk kamera handphone itu dituntut seperti profesional. Jadi kita bisa bikin konten menggunakan smartphone juga. Kalau misalnya teman-teman konektor nih belum bisa atau belum punya kamera yang untuk kita yang gunakan canggih yang lah canggih ya. istilahnya. Jadi pakai kamera aja kita bisa bikin konten. Simpelnya adalah kayak kita mau bikin konten di Instagram atau kita bikin di YouTube yang short clip gitu kan. Kamu belum bisa punya untuk bikin perangkat-perangkat yang memadai, tapi dengan sebuah perangkat handphone kamu bisa bikin konten. Nah, hubungannya apa dengan micro SD? Itu dia. Pada saat kita bikin satu konten, kita melihatnya tampilannya itu hanya mungkin kayak 2 menit ya, Sam ya. Padahal sebenarnya kalian tahu nggak sih behind dari itu semua latar belakangnya, kita mungkin retake sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pada saat proses recording itu membutuhkan tempat penyimpanan data. Oke, jadi saya sedikit tangkap nih. Jadi kalau micro SD kita ngomong soal size aja itu cuman salah satu sisi ya, Mer ya. Yeah. Selain daripada size yang besar, tapi speednya kita juga harus perhatikan. Betul. Karena jangan-jangan gadget kita memang storage-nya besar, tapi apakah ketika kita membuat konten dengan kamera misalkan 4K itu ke-record dengan sempurna apa enggak? Iya. Jadi ada beberapa hal gini teman-teman. Kalau misalnya kita beli micro SD yang udah di SanDisk itu ada yang sudah support 4K, itu namanya SanDisk kategori micro SD Extreme atau Extreme Pro. Nah kalau misalnya pakai kaca sudah di level yang sudah di 4K, cari handphonenya juga yang sudah support 4K. Jadi jangan teman-teman ngeliat dulu beli handphone ternyata masih yang full HD nih. Nah dibutuhkan recordingnya yang cukup lama dan jernih, maksudnya tidak ketemu. Micro SD-nya udah yang high tech, sedangkan untuk perangkat smartphone-nya belum di situ, padahal masih di full HD. Apakah bisa digunakan micro SD Extreme 4K ke handphone yang biasa? Jawabannya bisa, tapi tidak menjadi maksimal. Oh, oke. Jadi yang saya tangkap nih, Mer, nggak tahu ya. Nanti benar apa salah ya. Antara micro SD dan smartphone itu seperti suami istri ya. Oh, jadi dia dalam ini.
Mentang-mentang kita sekarang udah beristri dan bersuami. Kan harus saling melengkapi gitu. Dalam Iya. arti fiturnya micro SD dia akan melengkapi yang dibutuhkan dari Iya. spesifikasi kamera misalkan dari smartphone. Jadi dua hal itu yang menjadi pertimbangan kita dalam memilih produk micro SD ya. Iya. Nah, kalau kita ngobrol soal produk micro SD dari SanDisk sendiri ya, itu ada berapa lini produk sih yang sekarang ini ada dijual di Indonesia? Kebetulan Indonesia ini pangsa pasar yang besar banget, San. Jadi kita itu masukin ke Indonesia tidak ada satupun yang tidak kita bawa ke Indonesia. Jadi kayak kebutuhan untuk kamu misalnya pengguna gadget atau pengguna smartphone, kita sediakan ada yang dari kapasitas, ada yang kelas 4, ada yang ultra, ada yang extreme, ada yang extreme pro. Jadi semua dari standar, medium sampai yang tertinggi high level, profesional kita sudah sediakan. Nah di luar dari itu micro SD yang lain-lain itu apa aja? Ada juga yang khusus untuk hobi. Hobinya apa? Kayak misalnya sekarang itu kalian yang suka game. Jadi kita ada masukin micro SD dengan retail pack desain khusus untuk yang gaming, dan kalau kalian pecinta pengguna Nintendo ya, kita juga masukin micro SD yang berlisensi Nintendo. Dan ada lagi nih kebutuhan untuk dari cards dari micro SD, kalau teman-teman di rumah memiliki IP cam atau dash cam, jadi itu fungsi salah satu untuk recording dalam waktu 7x24 jam, teman-teman bisa pakai yang micro SD endurance dan max endurance. Oke, Gitu. saya sedikit tertarik nih. Ini kan yang dimaksud dengan micro SD untuk gaming ya. Jadi apa sih fitur yang membedakan dengan micro SD? Misalkan kita yang beli nih SanDisk kan juga ada yang murah ya, yang speednya 100 men. Ya. Kenapa sih kalau kita mau main game harus beli produk yang sesuai? Misalkan tertulis di sini micro SD card for mobile gaming gitu. Apa perbedaannya dengan micro SD yang biasa? Jadi kalau teman-teman antara yang ultra dengan yang micro SD extreme itu memang perbedaannya dari speed read and write-nya. Jadi kalau misalnya ultra tuh maksimum biasanya cuma 120 ya. Kalau yang ini tuh bisa sampai 170 paling tertinggi. Terus juga yang kedua, kelebihannya identitas. Kadang-kadang sebagai seorang gamer kita tuh punya identitas, nggak mau disamain saya. Betul. Jadi memang kita melihat profesi dalam setiap hobbies. Nah harus disupport kalau kayak gini karena games itu bukan satu hal yang negatif. Kalau kalian drugs ya itu negatif. Yeah. Tapi selama kalian games dan memang kalian sudah banyakin habisin waktu di situ ya, pasti orang butuh identitas dong, profesi. Suatu hari dengan hobi ini bisa menghasilkan nggak? Oke. Banyak loh gamer-gamer kita tuh yang sukses sampai go Yeah. internasional kan. Jadi identitas pada saat mau beli barang dia lihat oh ini ada retail pack-nya yang khusus gaming. Gitu Jadi ya. dia dengan sangat mudah oh ini gue banget gitu. Jadi gue harus beli nih yang kayak gini dan harus punya. Terus yang ketiga adalah dia sudah lifetime warranty teman-teman. Jadi itu kelebihannya. Dan berikutnya apa? Dilengkapi dengan fitur recovery file dari Rescue Pro. Jadi untuk setiap produk SanDisk Extreme itu banyak banget keunggulannya ya karena ya namanya juga kategori gaming ya. Kalian tahu sendiri pasti maunya banyak yang plus-plusnya dong. Jadi istilahnya kan ini akan mempermudah konektor kalau mencari produk micro SD dan kebutuhannya untuk bermain game ya. Iya. Udah nggak perlu bingung, ini micro SD ini bisa nggak dipakai main game. Iya. Kalau udah ada tulisannya for mobile gaming, artinya memang ditujukan Specialist. untuk Yep. segmen gaming gitu Iya. ya. Nah, yang kedua nih, Mer, kalau kita ngomong soal game konsol ya, sekarang kan mungkin Xbox, PlayStation gitu kan, ada juga yang mobile ya, seperti Nintendo Switch dan lain-lain. Ini saya lihat ada sebuah produk khusus dari SanDisk yang for Nintendo Switch gitu. Apa bedanya juga dengan micro SD yang biasa? Apakah micro SD biasa dipakai di Nintendo Switch itu nggak bisa? Nah ini sebenarnya agak pertanyaan menjebak nih. Jadi teman-teman gini ya, kenapa SanDisk itu banyak berkolaborasi dengan brand-brand besar dan Nintendo itu salah satu pangsa pasar yang kita lihat memang kebutuhan dia industrinya adalah core-nya Besar. gaming ya. Yeah. Dan kenapa kita targetnya Nintendo Switch atau Switch Lite? Karena memang itu yang mobile banget saat ini dan gampang untuk bisa kita mainin di mana aja. Ya di luar kita bicara konsol gitu kan. Nah, sedangkan Nintendo sendiri kita mau memiliki license apa? Karena game Nintendo itu tidak ada yang murah, baik yang digital, yang di-download dan yang kalian beli paket pack-nya ya. Jadi kita nggak mau jangan macam-macam karena kamu pakai micro SD yang salah.
dan tidak certified lisensi dari Nintendo, akhirnya game yang udah kalian beli dengan harga yang mahal itu jadi tiba-tiba gone gitu. Kalau mau dipaksain gimana, bisa nggak? Mungkin kalau mau nakal silakan, tapi buat saya resikonya ditanggung sendiri. Iya, karena ada harga yang harus kamu bayar gitu. One day lagi play tiba-tiba performance-nya nggak sesuai, atau yang terburuk tiba-tiba konten gamenya crash. Iya, corrupt gitu. Jadi lebih baik yang berlisensi, karena kita udah kerjasama dengan Nintendo dan memiliki hak patennya. Makanya di retail pack ada tulisannya di sini lisensinya by Nintendo. Jadi ini udah verified banget dari Nintendo dan udah diuji coba di labnya Nintendo bahwa SanDisk yang memang dia tunjuk untuk terpercaya produk solusi storage konten gaming Nintendo. Jadi ini sebetulnya kita membahas sebuah segmen yang baru ya. Kalau zaman dulu kan orang ya pokoknya micro SD cuman untuk menyimpan data. Sekarang kalau kita ingin membeli micro SD, lihat dulu nih kebutuhannya buat apa gitu kan. Kalau memang kalian penggemar dari Nintendo, hati-hati dengan micro SD yang tidak lisensi dengan Nintendo. Bisa jadi kemungkinan terburuknya itu crash. Jadi artinya sia-sia, beli game mahal pun akhirnya sia-sia. Dan itu poin yang menurut saya cukup penting ya. Kenapa SanDisk itu menjadi brand yang sangat populer ya, Mir? Menurut saya karena salah satunya produk lininya lengkap itu ya. Nah, cuman yang jadi banyak keraguan ya, kita kalau beli di marketplace itu sering kejebak dengan produk palsu. Nah, gimana caranya SanDisk untuk mengamankan agar pembeli itu tidak sampai tertipu dengan membeli produk SanDisk yang palsu atau abal-abal gitu? Tidak dipungkiri ya, connectors. Jadi memang barang-barang SanDisk itu banyak yang saat ini beredar, kita istilahnya KW ya, gitu. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Jadi tidak ada yang disembunyikan. Lebih baik kita bicara di sini supaya kita bisa mengedukasi. Betul banget. Kan? Gimana sih caranya untuk bisa membedakan barang ini asli atau tidak? Yang pertama, jangan tergiur dengan harga yang sangat murah. Karena kita apalagi misalnya dengan harga 10.000, 7.500 yang nggak masuk akal lah. Yang nggak masuk akal, hanya 15.000 gitu kan. Itu buat saya udah pasti kita jangan colek dan jangan klik untuk buy ya. Terus yang kedua, pelajari dulu testimoni usernya. Misalnya nih, oh ini kan mirip-mirip nih, harganya nggak beda jauh ya. Saya misalnya, oh ini sekitar 500.000 nih, dia bisa juga kan bikin harga mahal, bisa loh, ya kan? Tapi teman-teman mesti lihat testimoni. Jadi kadang nih kalau misalnya kita kecewa ya, udah beli, nggak sesuai dengan fisiknya, nggak sesuai dengan packingnya, nggak sesuai dengan kapasitasnya, pasti kita akan nyolot gitu. Pasti akan kita mau kasih review yang jelek dan sejelek-jeleknya, karena kita nggak suka kok udah bayar segini yang dikasih sampah, cuman bisa 4 giga gitu misalnya. Ada lagi kasus ya, kita juga di YouTube banyak terima komen. Di sini kan tertulis speed ya, artinya kan SanDisk nggak mungkin asal menulis sebuah speed tertentu ya, walaupun up to harusnya tidak selisih terlalu jauh. Ada beberapa yang membeli produk SanDisk dan speednya itu jauh banget. Jadi walaupun size sama, packagingnya mirip dan lain-lain, ternyata speednya itu bisa di downgrade. Itu juga harus berhati-hati. Harus hati-hati. Itu juga alasan kenapa kita harus membeli produk SanDisk yang bergaransi resmi. Nah, kalau garansi resmi di Indonesia ini garansi sistemnya kayak gimana ya? Berapa tahun atau caranya di replace atau seperti apa? Sebenarnya kalau kalian udah mengikuti subscribernya SAK Connectors udah tepat ya, karena SAK Connectors ini salah satu partner authorized SanDisk. Jadi kalian udah di station di sini, artinya kalian sudah tepat membeli barang yang ori itu dulu. Karena buat saya kita nggak usah ngomong terlalu jauh, belinya di mana yang asli. Kalau kalian udah follow subscribe ini channel, artinya kalian sudah benar-benar mengetahui dan pasti beli di sini adalah barang yang asli. Itu concern dari SanDisk ya. Jadi authorized partner kita salah satunya adalah SAK dan kalian adalah sebagai SAK Connectors. Jadi jangan sampai kalian berpaling ke yang lain. Itu kalau ditanya partner SanDisk yang jualan asli banyak nggak? Saya banyak seluruh Indonesia gitu. Tapi hari ini saya hadir di sini karena kita lagi datang di acara podcastnya Sam nih. Tapi kalau misalkan masih ragu-ragu ya atau nggak mau repot, mungkin juga official store SanDisk itu ada di semua marketplace ya. Itu juga bisa membantu kalian mendapatkan produk yang asli. Jadi daripada pusing-pusing, itu di official store bisa belanja atau belanja di toko kita ya. Nah, terus saya mau tanya mengenai hologram ya. Hologram ini saya dengar isu ada juga yang sampai dipalsukan gitu. Jadi apakah hologram ini bisa
salah satu tools untuk membedakan asli dan palsu? Kalau dari saya adalah tetaplah menjadi bijaksana seorang pembeli ya. Yang pertama pasti lagi kalau kalian belanja di online, tadi udah dibicara oleh saya, pastikan yang ada verified official store-nya dan kalau bisa di SanDisk official store. Tapi kalau kalian tahu ada sub channel yang lain seperti kayak SAK, kalian bisa beli di SAK. Terus yang kedua, jangan terpengaruh dari hanya hologram, karena hologram kalau retail pack aja bisa dipalsukan, gimana dengan hologram gitu. Yang penting adalah kalian lihat testimoni user itu dulu kalau beli online. Terus yang kedua, kalian mungkin bisa cek ke websitenya sandisk.co.id siapakah distributor di Indonesia. Jadi kalau di website itu udah tertera ada where to buy, distributor yang resmi di Indonesia apa aja. Jadi kalian bisa tahu, oh ini udah benar-benar verified barang asli. Dan tidak lagi terkecoh dengan yang namanya hologram. Hologram bisa salah satu indikasi, tapi juga bisa juga indikasi pemalsuan. Betul. Gitu. Jadi nggak bisa memperhatikan hanya satu faktor ya untuk membedakan asli dan palsu ya. Betul. Jadi harus jadi smart buyer, memilih produk dengan bijak sesuai dengan fiturnya, jangan tergiur dengan harga yang murah saja. Terus kalau punya device atau gadget yang udah canggih, belinya micro SD yang murah. Setelah itu ngomel-ngomel ini SanDisk lemot banget gitu. Sayang banget. Aduh, barangnya udah 2 jutaan, maksudnya Nintendo hampir berapa? 4 juta, 5 juta lah ya Nintendo Switch ya. Belinya 60.000, come on. Micro SD ya harus sesuai dengan device atau gadget yang kalian punya. Itu poin yang sangat penting agar kalian beli produk itu yang pas. Nah, selanjutnya kita sedikit bahas tentang SD card ya Mary. SD card-nya SanDisk sendiri itu apakah sama kayak micro SD memiliki banyak segmen atau seperti apa? Nah, jadi kalau teman-teman apabila kalian profesinya adalah seorang fotografer dan memang menggeluti dunia fotografi, jadi SD card SanDisk itu salah satu yang sangat direkomendasikan oleh seluruh fotografer di dunia. Kenapa? Karena memang pada dasarnya SanDisk itu salah satu inovator ya untuk kategori kita SD card yang memiliki controller, memiliki power core di dalamnya. Terus kita juga yang memiliki fitur-fitur baru, misalnya seperti sekarang ada CF Express. Itu teknologi pertama yang create adalah SanDisk kan. Sebelum itu brand lain ada. Jadi CF Express yang sekarang paling tertinggi ya di kategori ranah SD card, profesional banget, fotografer. Itu teknologi awal dari SanDisk sampai akhirnya teknologi ini kita bisa share kepada yang lain, brand-brand lain gitu. Jadi kayak kamera pun di segmen fotografer harus memilih produk yang tepat ya, karena kamera kan punya bermacam-macam jenis ya. Sekarang kamera zaman dulu mungkin kita pakai yang compact, terus sekarang lari ke DSLR, terus mulai ke mirrorless, terus sekarang kayaknya udah mulai semi mirrorless yang pro banget gitu, karena tetap masih banyak yang pakai slot SD card, tapi mulai beberapa yang profesional itu mereka udah pakai CF Express yang bahkan udah bukan pakai yang Type A lagi, yang udah Type B. Nah, SanDisk ada barangnya banyak gak di Indonesia? Semua lini kita masukin, yang seri Ultra, Extreme, Extreme Pro, CFast, CF Express, semua ready. Terus saya sedikit mau bahas nih, kan follower dari Connector ini juga ada beberapa reseller lah, penjual produk. Nah, saya jadi ingin sedikit membahas ya. Jadi kalau biasanya nih Mer, kalau beli atau stok produk SanDisk itu selalu pilih yang termurah. Karena image-nya mereka selalu berpikir SanDisk hanya produk yang termurah yang bisa jualan banyak gitu. Apakah pendapat saya ini benar atau sebetulnya salah total ya? Untuk sebagai kita pebisnis gitu loh. Kalau untuk pebisnis ngerti sih, ada beberapa orang memiliki mental yang ingin cepat jadi cair ya duitnya. Jadi kalau mau cepat cair pasti mereka akan berpikir lebih baik main barang yang murah dan mudah dijual. Nah, tapi juga ada beberapa pebisnis mereka memikirkan profit. Nah, kalau dia mau profit atau margin yang besar, pasti dia udah harus mainnya ke mid to high produk-produk. Kenapa? Kalau mid to high itu pasti pertama pemainnya nggak banyak. Yang kedua, ada harus extra effort jelasin. Yang ketiga, tapi kalian bisa atur marginnya. Jadi ada 2 konsep bisnis. Jadi kadang ada yang main distribusi, biasanya akan main barang-barang yang kapasitasnya mid to low. Tapi kalau untuk mereka yang main retail, apalagi mereka yang modern, terus mereka yang udah tahu spek dan memang followersnya mereka, pengikutan mereka itu adalah orang-orang yang high spec, pasti
mereka akan main yang di segmen menengah ke atas gitu. Nah, Iya, iya. mungkin terakhir Mer, kita udah ngobrol panjang ya. Ini tips lah untuk konektor sekalian kalau ingin membeli produk SanDisk itu apa-apa aja sih yang harus diperhatikan agar dapat produk itu yang original, spesifikasinya cocok dengan yang mereka butuhkan. Itu tips dari SanDisk Indonesia gimana? Kalau dari saya, kita bicara dari seluruh device ya, misalnya kayak komputer. Pertama gini teman-teman, komputer itu sekarang kan banyak colokan portnya USB, dan juga ada colokan sekarang ada juga colokan untuk micro SD ya, kayak notebook ya Sam. Jadi menurut saya adalah perhatiin spek notebooknya. Kalau notebooknya udah siap sampai USB 3.0, 3.1, beli yang USB yang juga 3.0 dan 3.1. Betul. Jangan notebooknya udah kece nih, USB-nya masih USB 2.0, jadi downgrade teman-teman. Jadi sekarang di Indonesia tuh USB tuh udah minimum 3.0 ya. Kalau bisa USB-nya kalian juga ikutin trennya. Dan mungkin sekarang trennya harus ke dual drive ya Mer, karena beli satu flash disk bisa dipakai 2 device, sama beli satu flash disk cuman bisa dipakai notebook sama PC gitu. Selisih harganya nggak seberapa, kan sayang gitu buang biayanya. Kebetulan ini unik ya di SanDisk ya, semua bisnis kita garap. Jadi kalau kamu, misalnya kayak teman-teman butuh hanya single, kita ready. Kalau kalian mau dual, kita pun ready. Kalau dual, kelebihannya apa? Multi attach. Kamu mau pakai di handphone bisa, di komputer bisa, di smartphone bisa, dan nggak perlu ribet yang namanya konektor, ya kan? Dan nggak perlu ribet kayak kabel, dan nggak perlu ribet kalian bayar cloud storage itu. Jadi satu untuk pakai selamanya, dan kalian tahu di mana ditaruh barang itu gitu. Ini kalau dari segi komputer. Kalau dari segi smartphone, nah ini teman-teman, sama saran saya adalah kalau handphonenya sudah support konten videonya sampai ke 4K, saran saya pakai microSD Extreme atau Extreme Pro. Kenapa? Apalagi kalau di handphone sekarang nih, tanpa kita sadari ya, kita beli tuh sebenarnya nggak pernah harapin ada install game loh di dalamnya. Tapi udah banyak banget aplikasi game di dalamnya, either itu Free Fire, Mobile Legends atau PUBG. Kita nggak pernah install loh. Begitu kita buka, penuh Dan ini ada satu kendala juga, kalau memori internal smartphone kita semakin penuh akan ngaruh ke performance smartphone. Jadi smartphone-nya udah canggih tapi karena kepenuhan datanya di dalam sini akhirnya jadi lemot kan. Itu perlu storage tambahan lah, dimana harus memisahkan mana yang bisa disimpan internal, mana yang bisa harusnya eksternal lebih bagus gitu ya. Nah kalau handphonenya udah banyak kayak, apalagi kalian main PUBG itu berat banget loh sebenarnya ya Sam ya. Itu mesti pakai extreme gaming teman-teman. Ya, jangan kalau memang jiwanya ada di game. Terus kalau yang kita ada juga nggak pernah harapin install online shop, tapi selalu sudah ada online shop aplikasi di situ kan. Nah itu setidaknya udah mesti pakai yang seri ya ultra atau ekstrim kalau dia nggak main game, karena itu kan dibutuhkan apa, resolusi picture yang bagus. Pada saat kalian mau upload, download, terus ya setidaknya ingin melihat tampilannya lebih jernih gambarnya. Jangan sampai tertipu karena sebuah gambar nggak jernih, keburu udah semangat nggak taunya nggak cocok micro SD-nya. Saran saya sih kalau bisa ya, kalau handphonenya udah smartphone pakai yang ekstrim atau setidaknya ultra yang 120 lah speednya. Nah kalau untuk kamera, kalau teman-teman di sini SAK connector biasanya udah yang pro kali ya, rata-rata kebanyakan pro. Nah kalau udah pro, saran saya sih pakai yang Extreme atau Extreme Pro, karena perkembangan kamera tuh lebih cepat resolusinya sampai ke 8K kan biasanya. Jadi kalau belinya yang murah, ketika upgrade harus beli lagi, expand lagi. Nah SD card itu kalau bisa belinya yang udah 5 level ke atas gitu, karena nanti kameranya akan ngikutin sampai kebutuhan seperti kayak SD cardnya. Kebanyakan begitu teman-teman. Jadi kan supaya nggak rugi ya. Karena memori itu investasi. Kayak gitu sih. Jadi kalau kalian pemula atau menuju ke pro, saran saya udah pakai yang Extreme atau Extreme Pro. Gitu. Oke, Mer, thank you buat waktunya. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang dan semoga banyak informasi ya yang bisa didapat oleh konektor dalam memilih produk khususnya memory card. Dan untuk closing, kita ini punya tagline khusus di SM. Kita akan bilang get connected, stay connected. Get untuk connected, closing. stay connected. Kita coba ya. Get connected, stay connected. 1, 2, 3. Get connected, Stay connected. Bye-bye. Bye.